Saya minta Sarah pimpin doa. Selamat siang Ibu dan teman-teman. Sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa saya akan pimpin secara Katolik, yang lain bisa menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang makasih dan maha baik, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami di sini, sehingga kami dapat mengikuti perkuliahan secara daring ini. Berkatilah dan bimbinglah kami supaya kami dapat mengikuti perkuliahan dengan baik dan lancar hingga akhir nanti. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Selamat siang semuanya. Ini yang info tidak bisa on cam itu dia. Oke dia. Oke. Hari ini rencana saya adalah mengenalkan Anda dan Anda nanti praktek terkait aplikasi SPSS dan R. Oke, yang mudah dulu SPSS ya. Kalau menurut saya itu yang mudah SPSS. Ini yang tidak on kamera, Sylvia, Corny. Kenapa ya? Maaf Bu, saya sudah on cam. Saya pakai 2 device. Oke. Oke ya. Mudah dulu. Anda sudah buka ini belum materi praktikum itu yang SPSS? Sudah download belum? Sudah ya. Ini contoh ya. Oke, ini contoh ya. Saya mencontohkan ini. Nanti Anda membuat laporan praktikum Anda. Contohnya oke, sekalian saja saya berikan laporan praktikum Anda nanti, misalnya seperti ini. Saya akan share. Oke, saya akan share. Nah, misalnya nanti itu akan saya berikan contoh langkah-langkahnya. Nanti ada soal, Anda coba membuat laporan praktikum dengan SPSS atau R, kecuali Brigita Jessica tadi saya nggak tahu katanya R-nya tidak bisa terinstall. Nah, ini misalnya membuat laporan praktikumnya seperti ini, per langkah ya. Nanti akan saya berikan di WA group. Nah, ini contoh, misalnya saya akan menguji, kalau di sini uji C-square atau C-kuadrat dengan SPSS, langkah-langkahnya. Nah, nanti Anda khusus hari ini itu adalah praktikum untuk manajemen data dan menyajikan data dalam bentuk diagram aja dulu, yang mudah. Oke, sekarang saya akan ke aplikasi SPSS ya. Saya share screen. Buka SPSS dulu. Nah, saat Anda membuka SPSS, Anda sekarang bisa pakai laptop sambil latihan. Ada tampilan seperti ini. Anda klik program SPSS, ada tampilan seperti ini. Ada tampilan seperti ini enggak? Ada Bu. Ada ya. Oke, langkah pertama kalau di Excel itu kan kita menulis misalnya ini nama, jenis kelamin dan bla bla bla, itu kita nulis sendiri kan? Di satu lembar yang sama kan? Iya enggak? Kalau di Excel. Nah, kalau di SPSS misalnya ini kita buka ketemu lembar seperti ini, di bagian bawah itu ada tampilan data view sama variable view. Benar? Benar enggak? Benar Bu. Oke. Nah, untuk memberi nama dan nanti mengatur
apa lebar kolom, terus termasuk dia itu variabel apa, itu kita masukkan di variabel view. Maka kita klik variabel view. Oke, nah di sini name. Ya, sampai sini jelas? Jadi langkah pertama itu adalah ke variabel view. Terus kemarin ada soal di yang saya bagikan, ada soal ini terlihat data PNS dengan cek kesehatan. Iya. Belum terlihat. Oh, belum terlihat. Sebentar. Ini benar? Iya, Bu, sudah terlihat. Sudah. Oke, saya pindah ke SPSS saya. Sudah terlihat SPSS saya? Belum, Bu. Belum. Oke. Saya harus satu-satu. Oke. Nah, sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Nah, di lembar materi praktikum itu nama-nama kolomnya namanya apa? NIK, cabang, atau lokasi, jenis kelamin, usia, dan glukosa, gitu toh? Ya enggak? Dengan not 0 itu untuk kada kolom jenis kelamin, Pak, kode 0 itu untuk perempuan, 1 itu untuk laki-laki. Ya. Oke. Jelas? Maka di sini di SPSS yang untitled datasheet itu di sini saya tulis NIK, nama kolomnya. Ini tidak boleh spasi ya. Oke, sudah. Terus saya kasih tab, tipenya apa kalau dilihat di situ? Numerik atau kalimat? Angka atau kalimat? Angka, Bu. Angka, maka tipenya numerik. Di sini kalau Anda NIK klik, terus di sini ada titik 3, Anda klik, ini adalah pilihannya. Nah, di sini tadi kan numerik, oke, maka saya pilih numerik. Oke. Nah, dengan lebar ukurannya itu 8. Ada desimalnya enggak? Di situ. Di NIK tadi. Tidak ada, Bu. Tidak ada, maka desimalnya 0. Kalau nanti ada desimalnya, ya tulis desimalnya berapa. Kalau 4 angka di belakang koma, berarti ya desimalnya 4. Maka kita oke, ketemu kan ini? Oke. Nah, measure, nah ini adalah data dengan skala pengukuran. Nah, kalau menurut Anda, NIK itu skala pengukurannya apa ya? NIK. Tahu nggak? Apa? Masa tidak ada yang tahu? Skala pengukurannya apa? Nominal, Bu. Nominal. Oke, sampai sini ya. Ini tidak usah yang rule, itu tidak usah. Terus yang kedua, kolom kedua apa? Di data itu apa kolom kedua? Cabang atau lokasi, Bu. Cabang. Kalau saya tulis cabang saja ya. Ya, oke. Di situ bentuk datanya apa? Tulisan atau apa? Tulisan, Bu. Tulisan, oke. Kalau Anda mau menuliskan tetap misalnya itu kan Jember, Kediri gitu ya. Iya kan? Nah, kalau Anda mau menuliskan, tulis saja, pilih aja string. Nah, ukurannya berapa, karakternya berapa?
banyaknya huruf paling banyak dari masing-masing data itu paling banyak berapa? Kalau ada 10 maka karakter 8 tidak bisa. Begitu. Nah, Anda cek ada berapa, misalnya saya bikin ada 15 karakter. Oke. Ya. Dah. Sini. Terus kolom selanjutnya apa? Jenis kelamin. Jenis Kelamin. kelamin. Ini tidak bisa spasi ya. Oke. Di situ apa ya? JKEL. Iya. Jenis datanya di situ mau apa? Perempuan, laki-laki, Anda menulis perempuan laki-laki atau 01? 01. 01. Maka ini dipilih numerik. Ada komanya enggak? Tidak ada. Enggak ada, maka Tidak ada. 0. Nah, ukurannya mau 8 atau lebih kecil dari 8 itu tidak masalah. Mau berapa Anda? Sudah saya ikut. Anda mau berapa? 1, Bu. 1. Oke. 1 ya. Oke kan? Nah. Oke. Tapi di soal tadi ada keterangan apa? 0 itu untuk apa? 1 untuk apa? 0 perempuan. 0 perempuan, 1 laki-laki. Maka di bagian value itu Anda ada titik 3 ini. Anda klik. Nah, value-nya berapa? 0. Nilainya 0 kan di soal tadi. 0 itu untuk tanda apa ya? Perempuan, Bu. Perempuan. Oke. Terus 1 untuk Laki-laki. laki-laki. Oke ya. Ini Anda add, nambah di sini. Oke? Paham sampai sini? Paham, Bu. Paham. Ini oke ya. Nah, terus skalanya apa? Nominal, Bu. Nominal. Ini harus diperhatikan karena nanti untuk Anda mengukur ukuran pemusatan. Gitu. Setelah itu apa? Kolom selanjutnya. Usia. Apa? Usia, Bu. Usia. Oke. Isiannya apa itu? Numerik atau string atau yang lain? Numerik, Bu. Numerik, oke. Mau berapa? 80? Tidak apa-apa. Ini oke ya. Desimalnya ada enggak? Enggak usah. Nah, ukurannya apa? Usia itu? Ayo, ada yang tahu enggak? Nominal, Bu. Nominal? Nominal? Berarti antara yang umur 38 tahun sama yang umur 1 tahun sama ya? Beda, Bu. Nah, jadi skala pengukurannya apa? Ordinal, Bu. Ordinal? Yakin ordinal? Ordinal itu 0 tahun di Indonesia sama 0 tahun di Amerika sama enggak ya? Sama, Bu. Nah, Sama, jadi apa? Berlaku enggak di ordinal? Maka skala pengukurannya apa? Kalau yang kita tahu skala pengukurannya apa kalau usia itu? Rasio, Bu. Rasio. Kalau rasio sama interval, kita klik yang scale.
rasio ya, karena 0 tahun di Indonesia sama umur 0 tahun di Amerika sama toh? 1 tahun di Indonesia sama 1 tahun di Eropa juga sama toh? Iya enggak? Itu ya. Oke. Terus ada lagi enggak? Kolomnya. Apa? Ada Bu, glukosa. Glukosa, Bu. Glukosa. Oke. Apa? String atau numerik atau yang lain? Numerik, Bu. Numerik, Bu. Numerik. Ada desimalnya enggak? Tidak ada. Tidak ada. Kalau mau kasih desimal ya nggak apa-apa kalau Anda mau ribet. Kalau saya sih tidak mau ya. Oke. Skala pengukurannya apa? Kadar glukosa itu. Glukosa itu ya gula darahnya itu loh. Rasio, Bu. Rasio. Ya, karena apa? Karena kalau yang kadar gula 50 itu kan beda dengan kadar gula yang 200. Ya enggak? Kalau yang 200 dia sudah punya diidentifikasi punya penyakit diabetes, begitu kan? Ya enggak? Oke. Setelah ada lagi enggak kolomnya? Tidak ada. Sudah habis, Bu. Sudah habis. Maka setelah sudah habis kita coba cek ke data view. Sudah kelihatan? Sudah Bu. Oke. Oke, kalau sudah kita input ya. Misalnya berapa? 1965. Anda hati-hati untuk data terakhir itu tidak boleh enter. Karena ada beberapa program SPSS itu kalau enter berarti dia punya jumlah objek yang dilebihkan 1 gitu. Kita punya berapa ini? 10. Kalau pas 10 Anda enter berarti kan di titik 11 toh. Nah, maka nanti N-nya itu atau banyaknya subjeknya adalah 11 bukan 10. Oke, jadi hati-hati di situ. 8809 8821 0068 0156 272 505 549. Oke, sudah ya. Cabang misalnya Anda kan tadi apa? Mau tulis apa? Manual ya? Tulis Banyuwangi. Terus jenis kelamin tadi apa? Kalau 0 apa? Perempuan, Bu. 0 ya, 0. Nah, kalau Anda ketik 0, kalau ada tadi label itu tetap langsung ketemu perempuan. Ini 0, ini 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Paham? Kalau Anda pilih string ya kayak tadi itu Banyuwangi, itu nulis manual. Kalau Anda mau simple yang Banyuwangi ya udah di bagian variable view di kode saja ini menjadi numerik. Ya kan? Numerik terus ini misalnya 3. Nah, di sini misalnya 1 apa? Banyuwangi. Nah. Dua. Jember, Bu. 3. Kediri. Oke. Nah, oke. Kita ke data view. Nah, ini toh kosong kan? Nah, sudah Anda ketik 1 aja.
Banyuwangi ada berapa? Kediri. Nah, terserah Anda mau string juga nggak apa-apa, mau kode di jenis kelamin pun boleh Anda string. Tapi kalau saya, oh bisa dikode ya, saya kode. Oke. Terus usia berapa? 28, 26, Anda input biasa. 3, 24, 54, 52, 54, 48, 55. Oke, lanjut ke kadar glukosanya berapa? 80, 96, 6, 91, 94, 5, 105, 106, 88, 88, 97, 112. Oke. Hasilnya ini ya. Ini baru Anda input data. Oke. Nah, yang kita pelajari adalah baru menyajikan data dalam bentuk diagram ya. Oke, misalnya nih ya. Saya ingin menyajikan data dari yang saya punya ini asal dari daerah, berarti cabang ini lebih baik dan lebih mudah itu disajikan dalam diagram apa ya untuk cabang? Ayo, tahu nggak? Batang, Bu. Diagram Batang, Bu. batang. Selain itu? Lingkaran. Lingkaran. Oke, lingkaran. Misal saya mau pakai batang dan lingkaran. Saya klik di graf legacy dialog. Diagram batang ya, itu bar. Klik bar yang simple saja. Ini pilih yang summaries of group of kasus. Ya. Define. Yang mau kita anu apa? Cabang toh? Kita Ya, Bu. pilih yang ini, kategori aksis. Oke. Mau pakai apa? Presentasi kasus. Kalau ini banyaknya. Kasus, kalau ini adalah presentasi kasus. Persen, Kita, Bu. persen ya, kita kasih judul apa? Judulnya apa? Misalnya Anda nanti ngarang lah. Hasilnya saya oke. Nah, ketemunya nanti ketemu di output. Hasilnya ini. Benar nggak? Oke, nah kalau diagram batangnya, diagram lingkarannya gimana? Saya kembali ke dataset, itu graf legacy dialog, pilih yang pie. Oke, summary for group of kasus. Nah, diklik, define, apa ya tadi? Cabang toh? Pakai apa? Persen ya, kasusnya sama. Temunya ini. Berarti ada keterangannya. Yang biru itu Banyuwangi, yang magenta ini Jember, yang hijau itu Kediri. Itu ya. Atau kalau Anda tidak mau pakai graf, itu bisa pakai analyze. Analyze, deskriptif statistik, frekuensi, mau apa? Cabang, diklik. Pilih yang chart.
Mau apa? Bar atau lingkaran? Misalnya ini ya. Pakai yang pie, pilih yang presentasi. Continue, oke. Hasilnya sama nggak? Oh, sama. Cuma ada keterangan di sini. Paham sampai sini? Paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke, lanjut. Misalnya saya mau, nah ini usia atau kadar glukosa. Saya mau ini pakai diagram. Bagusnya ini diagram apa ya? Semua bisa kalau rasio kan. Rasio kan bisa. Tapi bagusnya apa? Bagusnya apa? Bagusnya misalnya apa? Ini, line. Line ya, yang simple aja. Define apa? Misalnya kadar glukosa, saya pakai presentasi glukosa masuk ke kategori absis. Oke. Kok standar ini? Apakah ada yang keliru? Harusnya kan tidak standar ya? Ya nggak? Atau kita pakai ini saja? Jadi cabang ternyata. Glukosa, chart, pakai yang histogram. Ini kalau histogram. Coba kita yang ini ya, apa namanya, yang line. Maaf, Iya, apa namanya gambar grafiknya di saya nggak kelihatan Bu. Apa ada teman-teman yang lain kelihatan nggak? Iya, Bu. Tidak berpindah, Bu. Enggak berpindah. Nggak kelihatan, Bu. Nggak Oh kelihatan. gitu, oke. Jadinya saya bingung tadi, Bu. Oke. Saya stop share screen yang ini. Oh, saya pikir otomatis, biasanya otomatis. Nah, berarti dari awal tadi ya. Nah, dari awal tadi, kalau pakai batang hasilnya seperti ini. Kelihatan nggak? Di output, nanti keluarnya di output. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kalau pakai pie yang lingkaran seperti ini. Ya, yang tadi graf terus pie tadi. Kalau pakai yang analyze terus frekuensi, pakai hasilnya ini. Sama toh? Sama nggak? Sama ya. Tapi di sini ada datanya, kumulatifnya berapa begitu. Kalau pakai yang analyze frekuensi. Oke? Nah, kalau yang tadi glukosa pakai analyze frekuensi, yang histogram ketemunya di sini. Ini langsung rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, N-nya berapa tadi data kita? 10 toh? Ya enggak? Kalau maka saya bilang hati-hati di bagian data terakhir kalau Anda enter itu nanti N-nya tidak 10, jadi 11. Tidak seperti di Excel. Kalau Excel kan kita enter sampai berapa kan tidak pengaruh kan? Ya enggak? Oke. Jadi jelas sampai sini untuk penyajian data dulu. Jelas ya? Yang oke. Terus kita kembali ke dataset. Misalnya kita
ke usia ya. Usia analyze, descriptive statistik, frekuensi. Ini kalau tadi kan glukosa, kita sekarang mau ke usia, maka ini kita kembalikan, kita pilih usia, kita pindah ke bagian variabel, kita pilih chart yang cocok apa? Histogram, otomatis karena apa? Skalanya adalah rasio. Continue. Oke, gitu. Ya. Paham? Paham ya? Sampai sini. Paham. Nanti Anda membuat per langkah seperti yang saya nanti akan share filenya itu laporan praktikumnya per langkah dan hasilnya itu untuk data yang peserta kuliah statistika elementer. Ya. Oke. Nah, SPSS ada pertanyaan? Ada nggak? Ada tidak? Kalau tidak ada, saya lanjut ke R. Belum, Bu. Belum ya. Mudah ya. Nah, SPSS ini banyak digunakan kalau yang tidak suka program ya dan tidak ribet kalau menurut saya. Kalau R itu kalau yang suka programming ya akan lebih refer ke R. Cuma yang kenapa kok sekarang itu R dipelajari karena software R itu tidak berbayar, kalau SPSS berbayar. Jadi Anda beruntung dapat saya berikan softnya itu. Oke, kalau yang R, Anda buka, klik R Studio. R Studio, setelah coba Anda klik R Studio, klik, muncul ini enggak? Muncul ini enggak? Permisi, Bu. Ya. Maaf memotong. Di laptop saya nggak bisa buat download R, Bu. Iya. Siapa ini, Jessica? Iya. Iya. Sudah saya bilang tadi nggak apa-apa. Itu beda lagi, Bu. Itu Brigita Jessica, ini Jessica Greta, Bu. Oh, beda lagi. Oke. Ya. Yang lain apakah kesulitan? Sudah download punya saya juga, Bu. Oh ya. Ya, nggak bisa juga. Udah sesuai dengan itunya. Tapi itu harus panduan yang Ibu kasih. Iya. Tapi itu harus connect internet loh. Ya, udah connect. Koneknya saya mikirnya harus mungkin ya nggak bisa berapa orang? Yang lain bisa nggak? Hanya 3 orang? Permisi, Bu, saya juga. Siapa? R Studionya belum. Edo, Yohanes Alfredo. Downloadnya kapan? Saya download udah 4 minggu atau 3 minggu kemarin. Harusnya kalau koneksi internetnya stabil bisa. Yang lain kesulitan nggak? Permisi, Bu, saya juga kesulitan, Bu. Padahal kemarin sudah saya install, tapi pas diklik tidak bisa, Bu. Coba restart dulu. Baik, Bu. Yang lainnya bisa nggak? Coba klik R Studio. Sama kayak yang tadi, Bu, udah di-download tapi tidak muncul, Bu, tidak. R Studio-nya? Iya, Bu. Yang lain? Itunya ditulis ini, ada tanda silangnya, Bu. Gimana? Coba bisa saya share-in nggak? Siapa ini yang mati listrik? Natalia Berliana. Coba share screen deh. Harusnya bisa loh. Yang lain? Nggak bisa? Bisa, Bu. Bisa.
RStudio. Coba, Iya, coba. Saya coba yang nggak bisa, coba di salah satu share. Soalnya saya pikir saya harus mengenalkan keduanya karena kelas, kalau nggak salah kelas A pakai R, kelas C pakai SPSS. Coba, bisa nggak salah satu share screen? Permisi, Bu. Ya. Itu Grace kirim fotonya di grup. Mana tuh? WA, Bu. WA, sebentar. Bukan harus oh, kamu harus harus install ulang lagi. R dulu, baru RStudio. Sudah Bu, yang R-nya sudah Bu, cuma yang RStudio-nya nggak mau. Iya Bu. Kalau R, sebentar, soalnya kita lebih mudah pakai R. Ini kamu kalau saya pengalaman saya seperti ini, itu internet saya nggak stabil saat install. Oke, nanti coba di install ulang ya. Baik, kita Bu. pelajari dulu. Oke ya, saya ke RStudio. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, saya di tempat saya yang ada untitled satu itu di bagian atas. Terus ada konsul, terminal, dan jobs itu di bagian bawah. Saya nggak tahu di Anda apakah terbalik atau sama. Karena tampilan tiap orang beda-beda. Sama nggak? Saya sama. Sama. Oke. Beda, Bu. Oke. Bedanya apa? Beda, Bu. Bedanya apa? Kalau yang bagian kosong itu punya saya di sebelah kanan atas. Kanan. Ya. Oke. Ya. Terus yang konsul, terminal, dan jobs? Sebelah kiri. Oke. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kita ke bagian konsul, terminal, dan jobs. Itu kan ada tanda panah. Tanda apa itu lebih kecil ya. Itu coba Anda ketikkan library. Nah, saya diklik library dalam kurung R-nya besar, CMDR kecil, kurung tutup. Coba. Sudah? Lalu enter kalau sudah. Kalau Anda nulisnya benar, pasti langsung bisa loading dia. Nah, sudah. Kalau Anda benar nulisnya library RCMDR dalam kurung itu akan muncul ini, R-Commander. Benar nggak? Muncul nggak? Punya saya. Muncul nggak? Agak lama memang. Punya saya loading. Apa? Punya saya loading, Bu. Loading atau loading nggak error kan? Yang lain, apakah bisa? Bisa, Bu, muncul. Muncul ya. Kalau muncul,
perhatikan di sini. Di sini kan ada file, edit, data, dan bla 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 gitu toh. Kita pilih yang data. Kita pilih new data sheet. Nah, kita beri apa ini? Nama datanya adalah apa misalnya? Contoh R1 misalnya ya. Oke. Maaf Bu, permisi. Ya. Di tempatku nggak muncul Bu. Masa sih? Ada error atau Enggak, bentar? di share screen-nya Ibu nggak muncul. Masih Iya kah? tetap. Iya. Oh, sebentar. Harusnya sudah loh. Sudah? Sudah, Bu. Sudah terlihat belum? New datasheet misalnya ini contoh R ya. Enter name for datasheet. Oke. Oke kan? Terus di contoh yang file R tadi itu ada berapa kolom? Ada berapa kolom? Enggak ada yang 5, Bu. 5, Bu. Ada 5. 5. Sebentar. Ada 5 ya. Oke. Berarti kita add kolom 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Barisnya berapa? Barisnya berapa? Ada yang tahu nggak? 11, Bu. Berapa? 11? 11 sama judulnya, Bu. Tanpa judul? 10 berarti, Bu. Berarti 10 ya. Oke. Bu, maaf menyela lagi Bu. Oh, Di iya. share screen-nya emang nggak bergerak lagi Bu. Oh iya, yang lain? Iya, Bu, tidak bergerak, Bu. Oh, sebentar. Soalnya saya sebentar ya. Sudah belum? Sudah Bu. Nah, oke. Ini soalnya kalau R itu harus bolak-balik ya. Ini mungkin karena jaringannya nggak stabil. Oke, yang pertama, kita nama kolomnya apa? Maka klik di sini apa? Nama kolomnya apa? NIK. Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Oke, Anda jangan pakai next tab ya, karena akan nambah kolom. Terlihat. Terus ya kolom kedua apa? Cabang. Cabang. Oke. Kolom ketiga? Jenis kelamin. Oke. Yang keempat apa? Iya, Bu. Oke. Terus yang kelima? Glukosa, Bu. Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Oke. Sudah. Kalau sudah, ini kita input kayak tadi. Berarti coba kita input ya. Satu 9 6 5 2 0 5 8 8 7 8 4 8 8 0 9
Ini kita tulis tadi. Oke, jenis kelamin misalnya kita tetap 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Lihat ya, oke. 28, 26, 24, 52, 54, 48, 55. Glukosa 80, 96, 91, 94, 75, 105, 106, 88, 97, 112. Oke. Sudah terinput semua? Saya oke ini. Oke. Terlihat nggak? Tidak, Bu. Oke. Sebentar ya. Ini sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Saat kita oke setelah input, maka kita akan kembali di recommender. Nah, kita mau melihat di sini datasheet tadi file datanya saya beri nama contoh R. Nah, kalau saya mau lihat data yang saya inputkan, itu klik di sini. Buat cara mudah. Nah, hasilnya setelah kita input ketemu ini. Oke, terlihat nggak yang kecil ini? Terlihat? Terlihat tidak itu? Halo, ini kenapa banyak yang off kamera ya? Terlihat nggak data saya ini? View datasheet-nya. Kalau di tempat saya belum, Bu. Oke. Kenapa harus satu-satu ini? Oke. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Hasilnya memang kecil ini ya. Nah, ini contoh datanya. Kalau kita mau melihat datanya ini. Kalau ada data yang salah, maka kita edit di sini, edit datasheet. Nah, itu kalau di R. Aduh, kenapa lagi? Ini jaringannya tidak stabil ya. Jadi, oke. Nah, kalau ini saya buat yang mudah, terlihat nggak? Terlihat, Bu. Terlihat. Maka kalau misalnya Anda hafal program-programnya, kalau Anda mau edit datasheet, tulis aja di sini seperti ini. Kalau tidak ya main klik aja. Oke, kalau sudah, nah kita akan menyimpan data ini. Nah, menyimpan datanya ini klik data, aktif dataset, aktif dataset, pilih yang save aktif dataset. Kita klik. Nah, mau disimpan di mana? Misalnya saya simpan di praktikum ini ya, save. Oke, maka ini akan tersimpan. Jadi besok-besok lagi kalau Anda ini sudah di close, Anda mau mengaktifkan data ini, bisa ngambil data tadi. Oke, sudah. Nah, tadi kan ada jenis kelaminnya kan 0 itu untuk perempuan,
1 itu untuk laki-laki kan? Kalau di SPSS kan kita langsung tadi kan ngetik 0 langsung ketemu perempuan, ngetik 1 ketemu laki-laki kan. Kalau ini tidak, ini setelah ini saya ingin jenis kelaminnya ini saya tampilkan dalam bentuk laki-laki dan perempuan. Maka kita klik, ini saya close dulu. Kenapa lagi? Sudah kelihatan belum? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, setelah itu kita kan mau mengedit tadi ya. Sudah ini ya, yang 0, 1 itu menjadi laki-laki atau perempuan. Maka kita pilih data, manage variable in active datasheet. Oke. Pilih yang convert numeric variable for factor. Kita klik, muncul ini. Muncul kolom kecil ini, kotak kecil ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke, yang akan kita ubah yang mana? Kolom apa? Variabel apa? Jenis kelamin. Ya. Oke, kita pakai use number. Ini sama saja ya. Oke, nah. Sebentar. Kok error? Sebentar, ada error. Fokus variabel. Oke. Error. Sebentar ya. Bentar ya. Kok error ya? Sebentar ya. Sebentar. RStudio saya. Sebentar ya. Sebentar. Sudah kelihatan belum share screen saya? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, harusnya tadi bisa. Sudah? Ya, Bu. Numeric variable, jenis kelamin, supply level name, oke, coba ya. Nah, 0 untuk apa? Tadi yang pilih yang supply. 0 untuk apa? Perempuan, Bu. Perempuan. Yang 1 untuk Laki-laki. laki-laki. Oke. Nah, langsung ganti. Beda kan? Beda nggak? Beda, Bu. Beda ya. Jadi prosesnya adalah data, manage variable in active dataset, convert numeric variable for factor, pilih yang akan diubah itu yang mana, yang supra level name. Oke. Oke ya, nanti oke. Kalau misalnya yang Banyuwangi itu kita kode ya, itu kita edit dataset, misalnya ini 1, sorry.
edit data Banyuwangi misalnya kita 1 ya. Terus 1, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, ini 3, ini 3. Oke. Nah, hasilnya kan ini loh. Kode tadi, maka kita pakai dataset manage variable inactive dataset, convert numeric variable. Nah, ini yang apa yang tadi yang akan kita ubah cabang toh? Ya enggak? Oke. Variabel cabang already exist, override variable yes. 1 apa tadi? Banyuwangi. 2 apa? Jember. Jember. Ketiga Kediri. Nih, oke. Nah, jadi. Oke, kalau Anda mau langsung ya enggak apa-apa. Mungkin langsung kan agak lama ngetiknya. Nah, kalau pakai kode seperti pada SPSS itu diubah seperti ini. Jelas? Ini baru proses manajemen datanya ya. Nah, terus kita mau apa? Menyajikan data ini dalam bentuk diagram. Apa misalnya? Banyuwangi ya, cabang ya. Nah, ini pilih graf. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Yang cocok apa kalau cabang? Misalnya pakai pie chart. Pilih pie chart. Apa yang mau, nah kalau di sini sudah, kalau pie chart yang cocok adalah apa? Hanya cabang sama jenis kelamin. Mau yang apa? Oh yang cabang ya, oke. Cabang juga. Oke. Mau dilihat lebih dulu hasilnya bagaimana? Oh hasilnya ini. Sama kan? Kayak tadi. Tidak terlihat, Bu. Hah? Belum muncul, Bu. Tidak terlihat. Oke, saya harus hapus screen. Terlihat? Ya, Bu. Terlihat. Nah, hasilnya seperti ini. Itu kalau play kan. Nah, kalau Anda mau hasil akhir ya Commander. Apa tadi? Cabang, oke, hasilnya ini. Nah, ini kalau yang hafal apa namanya rumusnya ya ditulis ini. Saya hanya mengajarkan pakai klik-klik aja. Oke, ini yang cabang. Terus mau apa lagi? Graf yang batang. Apa yang bisa? Ternyata hanya cabang sama jenis kelamin. Misalnya cabang pakai diagram batang. Terlihat hasilnya? Terlihat nggak? Cuma sepenggal. Hah? Sudah? Terpotong R Commander itu? Iya, Bu. Saya harus satu-satu. Kenapa ini? Ini terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat. Itu ya. Nah, kalau stop screen. Kenapa harus satu-satu ini? Terus kalau yang mau apa? Histogram. Histogram yang bisa apa? Oh, ternyata ini NIK nggak bisa sebenarnya ya. Glukosa sama usia. Kalau saya mau glukosa, histogramnya gimana? Terlihat nggak? Enggak. Prosesnya sama. Terlihat nggak? Terlihat pasti. Terlihat? Iya, Bu. Terlihat ya. Oke. Itu prosesnya untuk manajemen data. Pakai R dan SPSS. Anda lebih mudahnya mana terserah.
Nah, untuk kegiatan kuliah hari ini, silahkan ini Anda mengerjakan yang peserta statistika elementer kelas B itu dikerjakan dengan SPSS. Ya, sampai diagram karena kita baru belajar pakai sampai diagram ya. Kalau yang ukuran itu kan Anda baru kemarin. Nah, itu silahkan dikerjakan SPSS dan R. Nanti laporannya seperti ini dibuat. Ini saya hanya contoh aja. Nanti Anda membuat laporannya per langkah. Bentar. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Itu dulu. Ada pertanyaan nggak? Ini saya kuliah sendiri atau gimana ya? Belum ada, Bu, dari saya. Ibu, Oke, yang lain? saya mau bertanya, Bu. Kalau yang tidak bisa menginstal, bagaimana ya, Bu? Yang RStudio tadi, Bu? Coba diinstal lagi. Nanti saya berikan linknya lagi yang baru. Karena, Bu, setelah saya cek, ternyata Windows-nya, Bu, yang tidak mendukung, Bu. Windows berapa memang? Windows yang lama, Bu, Windows 7. Oh, saya aja pakai Windows 6, Bu. Saya sudah oh ya, nggak bisa. install lagi, tidak bisa, Bu. Sama saja, Bu. Oke. Coba saya kasih link yang untuk Windows 7 ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Oke. Jelas, itu saya sudah share contoh saya laporan praktikumnya. Per langkah Anda kerjakan ya. Seperti Anda membuat modul. Begitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ya, jelas ya. Itu dikerjakan per langkah dengan contohnya, misalnya yang saya berikan filenya, Anda mengerjakan yang SPSS sama R untuk data mahasiswa peserta mata kuliah Satel kelas B. Ya, dengan yaitu kalau misalnya ada kode ya diberi kode, sembari Anda belajar. Gitu. Jangan semuanya ketik kayak agak lama nanti. Oke, silahkan dikerjakan, bisa off dari Zoom, nanti dikumpulkan di LMS. Tetapi saya standby di Zoom ya. Jadi nanti kalau mau bertanya silahkan di Zoom. Oke? Jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu.